Dahulu kala, peperangan panjang antara ras terus berlangsung, memakan banyak korban jiwa, melahirkan kebencian, kesedihan, dan banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Seorang raja iblis yang bosan dengan semua itu memutuskan untuk mengakhiri peperangan panjang tersebut guna memasuki era perdamaian dengan cara mengorbankan dirinya. 2000 tahun telah berlalu. Seorang bayi yang belum lama lahir menyatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi Raja Iblis, pencetus perdamaian di masa lalu, dan dia adalah Anos Voldigud, sang Raja Iblis sesungguhnya. Berikut akan Mimin bahas mengenai 9 fakta menarik Anos Voldigud. Tapi sebelum Mimin bahas di sini, minta tolong untuk di-subscribe ya channel Mimin ini agar channel ini terus berkarya. Yang pertama adalah pengorbanan Anos di masa lampau. 2000 tahun yang lalu, dia ditakuti oleh semua orang sebagai Raja Iblis tirani. Akhirnya, dia mulai bosan dengan peperangan yang terus-menerus terjadi dan memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk memasuki era perdamaian bisa dicapai dengan membangun tembok di antara 4 ras. Berharap mereka melupakan dendam mereka setelah 1000 tahun atau lebih. Jadi Anos membentuk kesepakatan dengan sang pahlawan Kanon atau roh agung Reno dan dewa pencipta Militia, lalu mengorbankan dirinya untuk memasok sihir yang cukup guna mewujudkan tujuan yang disebut saat itu. Dia mengatakan bahwa dirinya akan bereinkarnasi setelah 2000 tahun. Yang kedua adalah kekuatan Anos tidak dapat diukur. Anos adalah Raja Iblis pertama dan terkuat. Bahkan dengan teknologi saat ini, kekuatannya tidak dapat diukur dan dia dicap sebagai misfit. Ketika Anos mengukur kekuatannya, dia secara tidak sengaja membebani alat pengukur tersebut dan mengakibatkan kristal itu pecah. Sebagai pendiri, Anos memiliki kekuatan sihir yang luar biasa, melampaui hampir semua makhluk lain di planet tersebut. Yang ketiga adalah Raja Iblis yang tidak seperti iblis. Entah di dunia nyata, film, anime, atau dimanapun, iblis selalu dikenal dengan sosok yang kecil, licik, dan hampir semua hal buruk mengarah padanya. Tapi Anos yang merupakan Raja Iblis sangat jauh dari hal-hal tersebut. Bahkan dia cenderung terlihat sebagai sosok penyelamat yang baik, terutama menyelamatkan teman-temannya pada saat kesulitan. Yang keempat adalah usianya yang belum genap 1 tahun. Dalam anime, usia Anos bahkan baru beberapa bulan saja. 1 bulan setelah kelahiran Anos menerima undangan ke Akademi Raja Iblis. Utusan itu menjelaskan tujuan akademi dan dia memutuskan untuk hadir dengan kembali menggunakan Crash lagi untuk membuat dirinya menjadi remaja. Tapi dirinya yang telah mewarisi ingatan di masa lalu merupakan iblis yang jauh lebih unggul dibandingkan kebanyakan murid yang ada di sana. Selanjutnya yang kelima adalah Anos merupakan anak ajaib. Anos terlahir kembali sebagai anak dari Gusta dan Isabella. Tidak seperti bayi normal pada umumnya, saat orang tuanya mencoba memikirkan nama untuknya, Anos yang mewarisi ingatan dari kehidupan sebelumnya memberitahu mereka namanya dan sontak itu mengejutkan orang tuanya. Dengan tubuh bayi yang tidak nyaman, dia dapat cepat menggunakan Crash untuk menua, mengubah pertumbuhannya dengan cepat. Terlepas dari perilaku yang aneh, orang tua Anos berasumsi bahwa dia adalah semacam anak ajaib dan menuangkannya dengan banyak kasih sayang. Yang keenam itu adalah Anos memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Anos adalah pria yang tegas dan tak terkalahkan, memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang absolut. Bereinkarnasi sebagai pria yang ditakuti atau bisa dibilang Raja Iblis tirani. Karena kekuatannya dan kemampuannya yang luar biasa, Anos memiliki sikap yang santai dan rasa percaya diri yang tiada tara ketika menghadapi siapapun atau tantangan apapun. Dapat kalian lihat pada movie animenya. Ya, seperti itulah si Anos.
selalu menganggap remeh musuhnya. Tidak terlalu menganggap remeh sih, tapi hanya saja lebih santai untuk melawan musuh. Ya, tentu selanjutnya yaitu yang ketujuh. Anos memiliki pengetahuan yang sangat luas. Apa yang membuatnya overpower? Bukan hanya karena pada kekuatan penghancurnya. Fakta bahwa Anos Voldigood juga memiliki tingkat pengetahuan yang sangat luas tentang sihir membuatnya banyak menguasai mantra kuat dengan mudah seperti teleportasi dan tentara Raja Iblis. Dia juga sangat ahli meningkatkan atau memberi celah pada mantra yang sebelumnya dianggap sudah sempurna dan menyelesaikan mantra fusi yang telah dikembangkan oleh salah satu kaisar tertua iblis selama ribuan tahun. Bahkan setelah para bangsawan jahat menghabiskan lebih 2000 tahun untuk mempelajari sihir, mereka masih tidak bisa mengalahkannya. Selanjutnya yang ke-8, Anos merupakan anak yatim. Bukan setelah anime manganya ya, tapi sebelum pada kisah masa lalu. Sebelumnya Anos Voldigood adalah seorang yatim piatu. Manusia membunuh ibunya saat sedang mengandung dirinya dan ia lahir dari mayat ibunya. Anos mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lupakan. Ini merupakan salah satu alasan mengapa dia ikut memerangi manusia di masa lampau dan terlihat begitu peduli pada orang tuanya yang sekarang. Dan berikut merupakan pembahasan yang terakhir. Anos bukan makhluk yang sempurna. Meski dengan segala pengetahuan dan kekuatannya yang luar nalar, Anos bukanlah sosok sempurna yang bisa lebih baik dari siapapun dalam melakukan segala hal. Nyatanya, dia juga memiliki beberapa kekurangan dan tidak jarang membutuhkan bantuan bawahannya. Dia sendiri pernah mengatakan pada Misha bahwa dia bukan makhluk yang sempurna. Salah satu hal yang tidak bisa dia sempurnakan adalah sihir pencipta. Dan jika Misha terus mengasah kemampuannya, dia bisa melebihi Anos dalam menggunakan sihir pencipta. Bahkan Anos telah menguasai hampir semua sihir, juga kalah dari Kanon kalau mengenali root magic atau akar sihir. Dia sendiri mengaku bahwa satu-satunya hal yang membuatnya unggul di dunia adalah kekuatan penghancur. Sekian pembahasan Mimin mengenai anime terbaru 2020, yaitu Anos Voldigood. Mari dukung channel ini agar terus berkarya dengan klik tombol subscribe dan klik tanda like serta bagikan ke teman kalian apabila kalian suka terhadap video ini. Terima kasih.